Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Mengucap syukur pada minggu pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah untuk beribadah datang kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memasuki saat teduh. Kita persiapkan hati dan pikiran kita renungkan setiap kebaikan Tuhan selama satu minggu ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya pimpin doa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kau telah kumpulkan kami bersama keluarga kami Tuhan di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat Tuhan, untuk kami bersama-sama menyatukan hati kami datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan-Mu hadir di tempat ini di keluarga kami Tuhan. Kami rindu keluarga kami Tuhan melayani Engkau. Dan Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang melindungi kami. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita bersama dengan pujian Sungai Sukacitamu. bisa memberi persembahan melalui nomor rekening yang tersedia di kolom komentar.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat meskipun saudara beribadah di rumah masing-masing. Pada hari ini saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudara dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, dan firman Tuhan pada hari ini bertemakan belajar dari pesta perkawinan di Kana. 3 hal yang mengubah waktu Tuhan. Diambil dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan supaya pada saat ini, pada hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh menguatkan kita bersama. Mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini hamba-Mu boleh menyapa kembali seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan hari ini akan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati firman Tuhan yang hamba-Mu taburkan pada hari ini. Sungguh-sungguh menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan. Kami percayakan, kami menyerahkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat
bagi kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan pada hari ini belajar dari pesta perkawinan di Kana. 3 hal yang mengubah waktu Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-8 ini adalah menceritakan ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan ibu Yesus Maria menghadiri di suatu pernikahan di Kana, di mana pada saat itu tuan rumah atau mempelai kehabisan anggur. Kalau kehabisan anggur di suatu pernikahan dan itu diketahui oleh para tamu undangan, maka tuan rumah bisa malu. Bahkan pada saat itu ada beberapa orang yang bisa mengejeknya, mengolok-olok yang mereka tidak suka, bahkan bisa saja menjadi bahan cerita bahwa pernikahan itu kacau dan sebagainya. Saudaraku, di dalam iman kekristenan, pernikahan sekali seumur hidup. Dalam pernikahan, keputusan yang terberat diambil ketika hidup di dunia ini. Yang pertama, ketika mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Lalu yang kedua, yaitu di dalam pernikahan menentukan seorang suami atau istri menjadi pendampingnya yang terbaik. Itulah sebabnya iman Kristen mengajarkan hanya maut yang dapat memisahkan di dalam suatu pernikahan Kristen. Saudara, Maria ibu Yesus adalah orang yang terkenal dengan penuh kasih. Hatinya lembut. Ia tidak bisa melihat di sekelilingnya kalau ada sesuatu yang tidak baik perlu ditolong, dan ia tidak bisa berkata masa bodoh. Itulah sebabnya Allah memakai dia, rahimnya, untuk menjadi juru selamat lahir dari rahim Maria. Saudara, ayat di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga itu berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Di sini memberitahukan, mengasih tahu kepada saya dan saudara, pada saat itu, saat waktu untuk melakukan mujizat Tuhan Yesus belum tiba. Waktunya belum tiba. Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi memang benar saatnya atau waktunya pada saat itu belum tiba. Itulah sebabnya pengkhotbah itu mengatakan, saya ajak saudara untuk melihat di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di situ dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya, saudaraku, kita tidak boleh memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena Tuhan punya waktu
untuk bertindak. Tuhan tahu waktu di mana kita berdoa, Tuhan akan menjawabnya. Yang perlu sekali kita ingat bahwa Tuhan punya kuasa. Ia memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Artinya ia dapat mengubah menurut waktu dan kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Artinya ada beberapa hal agar apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan akan mengabulkan di dalam setiap apa yang kita perlukan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama pada saat ini. Saudaraku, yang pertama adalah kasih atau sifat kasih. Yesus dan Maria sangat mengasihi kedua mempelai. Yesus dan Maria tidak ingin kedua mempelai itu dipermalukan, diejek, apalagi sampai diolok-olok para tamu undangan, menjadi bahan cerita, menjadi bahan penyesalan seumur hidupnya. Dia tidak ingin itu. Itulah sebabnya ketika saya membaca di bahasa asli Koptik Mesir kuno, Maria ini ditunjuk menjadi pemimpin di dalam pesta pernikahan atau perkawinan itu. Itulah sebabnya Yesus mengubah. Semestinya waktunya belum tiba. Karena belas kasihan, Yesus waktunya diubah dan mukjizat itu terjadi. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25, saya ajak saudara untuk membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-3. Beginilah firman Tuhan. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Semua orang yang menantikan Engkau tidak akan mendapatkan malu. Orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dipermalukan karena ia mendapatkan belas kasihan oleh Tuhan. Saya dan saudara bisa melakukan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dapat mengubah keputusan fatal menjadi berkat. Kita lihat peristiwa Yunus di dalam Yunus pasal yang ke-3, di mana pada saat itu kota Niniwe ini akan ditunggang balikan karena kejahatan mereka, karena mereka tidak mau mengenal Allah lagi. Tangan kanan, tangan kiri mereka sudah tidak bisa membedakan. Itulah sebabnya Tuhan memutuskan bahwa akan memusnahkan semua orang yang ada di kota Niniwe, akan ditunggang balikkan. Tetapi pada saat itu Tuhan sudah memutuskan, dan orang-orang Niniwe percaya, lalu bertobat, berpuasa, memakai kain kapung. Saudara lihat di dalam Yunus pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Orang Niniwe percaya kepada Allah lagi, bertobat, berpuasa, memakai kain pakaian kapung. Mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, mereka percaya dengan sungguh-sungguh, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka berpuasa bukan karena kewajiban, tapi mereka ini berpuasa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan memakai kain kapung.
Dan pada saat itu kota Niniwe ini tidak jadi dimusnahkan, ditunggang balikkan oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Orang Niniwe yang sudah percaya, bertobat, berpuasa, dan mengenakan kain kabung. Keimanan Kristen tidak mengimani akan adanya takdir, tetapi ketergantungan bagaimana saya dan saudara kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya dan saudara, bagaimana kita tergantung kepada Allah. Ketika saya dan saudara ketergantungan kita kepada Tuhan, kutuk itu menjadi berkat. Sekali lagi, kutuk itu menjadi berkat kalau saya percaya, saudara percaya, saya bertobat, saudara bertobat, mengimani kuasa Allah ada. Kutuk itu menjadi berkat, diubahkan karena belas kasihan. Saudara ingin dikasihi Tuhan? Saudara ingin keluarga saudara diberkati Tuhan? Saudara ingin kehidupan saudara diubahkan oleh Allah, kutuk menjadi berkat? Percaya, bertobatlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Imani bahwa Allah akan campur tangan. Mari kita akan ketergantungan kita kepada Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa melakukan atau berbuat apa-apa. Saya 5 bersaudara. Saya anak yang keempat. Orang bilang, berkata anak yang keempat itu berat, mikule tidak imbang. Orang berkata sedemikian. Tapi saya bisa membuktikan bahwa ketika ketergantungan, keimanan kita, keyakinan kita kepada Tuhan, puji Tuhan, saya boleh diberkati, saya boleh dipakai oleh Allah secara luar biasa. Orang bilang, berkata tidak imbang ketika mikul. Karena saya 5 bersaudara, saya laki-laki sendiri, tapi Tuhan ubahkan kutuk itu menjadi berkat. Hari ini firman Tuhan berkata, ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kutuk hari ini akan diubahkan menjadi berkat. Yang kedua, ketaatan atau sifat ketaatan. Ketaatan membuat Yesus bekerja dan mujizat itu terjadi meskipun waktunya belum tiba. Tuhan mengubah air menjadi anggur dikarenakan ada orang-orang yang taat. Siapa orang-orang taat? Yaitu para pelayan-pelayan yang menyiapkan air di tempayan. Pelayan-pelayan itu adalah orang-orang yang taat. Dia tidak bertanya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pelayan-pelayan itu tanpa bertanya, tetapi langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Maria. Dan terjadilah mujizat yang luar biasa. Air yang tadinya hanya untuk mencuci kaki orang yang masuk di dalam suatu pernikahan itu diubah menjadi anggur. Artinya ini memberikan gambaran bahwa Maria adalah orang yang sudah dituakan menjadi pemimpin di dalam pesta perkawinan itu. Apa yang diperintahkan ia kerjakan, ia lakukan. Saya sangat sedih sekali kalau ketika melihat anak-anak
yang tidak mau mengikuti perintah orang tuanya. Ketika diperintahkan membantah, ketika diperintahkan melawan, ketika diperintahkan minteri karena anaknya mungkin sekolahnya lebih baik. Tetapi hari ini kalau engkau ingin mendapatkan suatu mukjizat, ketaatan diubah menjadi mukjizat. Itulah sebabnya saya dan saudara harus taat. Anak-anak harus taat kepada orang tua agar mukjizat Allah itu boleh terjadi. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan semuanya. Sekali lagi, air yang semestinya hanya untuk nyuci kaki di depan, karena ketaatan pelayan-pelayan itu diubah menjadi anggur yang paling baik. Ketika saya dan saudara taat kepada Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan kita taati, tidak mustahil Tuhan akan mengubahkan itu. Tuhan akan melakukan pekerjaan itu luar biasa. Saya diingatkan kembali dengan seorang penyanyi yang namanya Regina. Ketika dia mengikuti kontes Idol, dia tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi sampai 6 kali dia mengikuti. Ketaatan itulah dan akhirnya membawa dia menjadi juara 1. Begitu juga saya dan saudara. Ketika saya dan saudara taat kepada Tuhan, beribadah di rumah bersama dengan keluarga, ajak keluarga saudara untuk beribadah, berdoa bersama, bergandengan tangan, begitu indah. Mukjizat itu akan terjadi di dalam kehidupan keluarga saudara. Ajak mulai hari ini keluarga saudara diajak berdoa bersama. Dan saya imani keluarga saudara akan menerima kuasa mukjizat yang luar biasa. Bahkan berkat-berkat itu akan berdatangan di dalam kehidupan saudara-saudara semuanya. Ketiga, saudaraku yang saya kasihi oleh Tuhan Yesus, 3 hal yang mengubah waktu Tuhan, yaitu yang ketiga, mengundang Yesus untuk hadir dalam kehidupan dan rumah tangga kita. Yang menjadi pertanyaan buat saya dan saudara, bagaimana jika dalam pernikahan itu Tuhan Yesus tidak diundang? Apa yang terjadi? Bagaimana jika Tuhan Yesus tidak hadir dalam pernikahan itu? Ini yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, kemungkinan besar kedua mempelai itu malu dan merasa menyesal seumur-umurnya, karena di dalam pernikahan itu terjadi kekacauan. Dan yang kedua, bisa saja tidak pernah terjadi mukjizat air menjadi anggur yang terbaik. Itulah sebabnya kehadiran Yesus itu mengundang, membawa berkat. Kehadiran Yesus itu membawa berkat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kesehari-harian kita. Ketika mengundang Yesus untuk hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, kalau hari ini belum pernah ada terjadi mukjizat di dalam kehidupan saudara, undang Yesus untuk hadir di dalam pribadimu dan keluargamu. Tidak menjamin engkau menjadi pengurus bahwa akan terjadi mukjizat. Tidak menjamin engkau jadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja, guru sekolah minggu, tim musik, dan tetek bengek. Tidak menjamin saudara bisa mengalami kuasa mukjizat yang diubahkan oleh Allah. Tapi yang penting yang harus kita pahami hari ini, bagaimana Yesus kita undang
hadir dalam hati kita, dalam keluarga kita. Maka waktu Tuhan itu bisa diubahkan ketika kita mengundang Yesus. Kita bisa mengubah waktu ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Apa yang jadi pergumulan doa kita? Tuhan akan jawab. Ada satu lagu yang berkata, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita akan menyanyikan lagu itu. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Lagu ini mengingatkan saya dan saudara, ketika kita berserah, kita mempercayai, kita mengimani ketaatan kita, kasih kita, kita undang Yesus dalam kehidupan kita, maka segala sesuatunya akan diubahkan oleh Allah. Kutuk menjadi berkat. Mungkin hari ini kutuk yang melingkupi kota kita, rumah tangga kita, bangsa ini akan diubahkan menjadi berkat. Yakini, imani bahwa Tuhan akan campur tangan. Lagu ini mengingatkan, lagu ini sudah lama, tapi mengingatkan kita kembali. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali. Sudahkah Allah, Yesus Kristus yang telah bangkit, hari ini menampakkan diri kepada semua orang, pada murid-muridnya. Kita undang untuk hadir dalam hati kita, dalam keluarga kita, agar Tuhan melakukan mujizat-mujizat itu secara luar biasa. Mari kita akan berdoa. Kita percayakan kepada Tuhan pada hari ini. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu, karena pada saat ini firman Tuhan boleh menguatkan kami semua. Kasih Allah yang bisa mengubahkan, dan kami percaya Allah telah mengasihi kami. Ketaatan kami yang bisa mengubahkan segala sesuatu, dan kehadiran Tuhan yang bisa mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kutuk menjadi berkat. Hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan dan sebagainya, tapi kami percaya Tuhan akan ubahkan kutuk itu menjadi berkat buat kami, buat keluarga kami, buat seluruh umat yang ada pendengar pada hari ini. Diberkati. Kalau hari ini ada yang sakit, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan. Kalau hari ini ada yang kekurangan, Tuhan juga akan pulihkan. Berkati, beri yang terbaik. Keluarga mereka pada saat ini mungkin ada kekacauan, kami percayakan dalam nama Yesus. Hari ini ada yang mengalami ujian pencobaan, Tuhan beri kemampuan. Kami rindu Tuhan, setiap anak-anakmu diberkati, setiap anak-anakmu kutuk diubah menjadi berkat, sehingga tangan mereka mengangkat dan mengucap syukur karena kuasa Allah di dalam kehidupannya. Berkati, 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 berkati Tuhan setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan saudara di suasana situasi
yang tidak baik. Tapi hari ini nantikan ketika saudara mengundang Yesus, ketaatan saudara penuh dengan kasih, Allah akan menampakkan berkat-berkat itu, karena kutuk diubah menjadi berkat. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 271, Ingat Akan Nama Tuhan, ayat 1 dan 2. Saudaraku yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita akan mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi perlindungan. Ibadah kita dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Saya atas nama Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Mojosongo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim musik yang mengiringi kita bersama. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim multimedia, sehingga seluruh jemaat, seluruh pendengar boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang saya kasihi, saudara juga berdoa untuk tim musik dan tim multimedia dan hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kita dalam situasi apapun, iman firman Tuhan, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur di dalam segala hal karena Tuhan tetap menolong dan memberkati. Bapa kami yang ada di surga, hari ini sungguh mengucap syukur karena pertolongan-pertolongan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah ditaburkan, puji-pujian sudah dilantunkan oleh kami semua. Biarlah semuanya boleh menyenangkan, mengharumkan nama Tuhan, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya, kami mengimani, sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu diberkati Tuhan dalam segala hal. Iman mereka dikuatkan, berkat-berkat ditambahkan, kehidupan mereka agar senantiasa berkelimpangan penuh dengan sukacita di dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan akan memberkati di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang ada. Situasi boleh seperti ini, tapi kami percaya melalui firman Tuhan akan diubahkan menjadi berkat. Kiranya kasih rahmat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan memberkati saudara-saudaraku melalui persekutuan pada hari ini, dan saudara-saudara diberkati Tuhan. Kiranya berkat itu akan melimpah dari saat ini sampai selama-lamanya. Berikan kepada kami roh untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memperhatikan yang satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita bersama.